Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak, baik semuanya, selamat malam. Selamat malam. Saya ini kan orang awam, Ya, ingin mempelajari ajaran Triluhur. iya. Langkah apa yang harus saya kerjakan? Oh iya Pak Pai, Pak Pai kan masuk calon yang mau ikut ya Pak ya. Iya. Ya Pak, jadi untuk bisa untuk mau mengikuti ajaran Triluhur ini, yang pertama-tama bagi mereka yang ingin mengikuti itu tahu tentang maksud dan tujuan dari ajaran Triluhur. Nah, Pak Pai sementara ini tahu ajaran Triluhur dari mana Pak? Saya dari teman-teman. Oh teman-teman, dari ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol Oh iya. teman-teman. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi sebelum ikut ajaran Triluhur itu memang disarankan dan bahkan mungkin diwajibkan. Jadi harus mengetahui maksud dan tujuan dari ajaran Triluhur, entah itu dari ngobrol dengan mereka yang sudah pernah mempelajari ajaran Triluhur, entah itu dengan buku-buku yang ada ataupun melalui video-video yang sudah kami buat melalui channel YouTube dan sebagainya. Nah, di situ memang monggo dipelajari, sebab apa? Untuk mengikuti suatu ajaran sebaiknya kita itu tahu dulu maksud dan tujuan ajaran yang kita ikuti. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Berarti harus tahu tujuannya dulu ya. Ya, ajaran tentang apa, maksudnya apa, tujuannya bagaimana, lah baru kita ikut. Pelajari dulu dengan seksama. Nah, nanti kalau kira-kira cocok sesuai dengan pikiran dan hatinya masing-masing, baru kita ikut. Ya, supaya kita tidak salah arah ataupun salah jalan. Iya. Saya rasa itu Pak Pai yang pertama itu. Iya. Ya, begitu Pak Edi. Langkah selanjutnya setelah saya pelajari, langkah selanjutnya bagaimana? Oh, jadi setelah Bapak udah paham ya? Sudah ngerti ya Pak ya? ngerti, Sudah ya. ngerti. Jadi mau ikut secara penuh gitu ya? Ya. Oh ya. Jadi langkahnya Pak, setelah Bapak mempelajari tentang maksud dan tujuan ajaran Triluhur, nah sebelum mau ikut ya mungkin mempelajari kan baru sekian persen. Untuk meningkat lagi kalau mau lebih jauh itu, yaitu yang paling penting itu dari semua pengertian yang ada sebagai arah untuk mengetahui maksud dan tujuan ajaran Triluhur. Yang kedua itu paham tentang janji 1 sampai 7 Pak. Ya, janji 1 sampai 7 itu adalah landasan pokoknya daripada ajaran perjalanan Triluhur. Itu landasannya di situ. Jadi bukan hanya paham, juga hafal. Dihafalkan dulu janji 7 ya. Nah, terus setelah hafal, terus tahu dan mengerti tentang maksud dan tujuan daripada janji 7. Karena janji 7 itu adalah landasan pokok bagi ajaran Triluhur dan sebagai alat untuk pengendalian kita sebagai manusia di dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita di atas dunia ini. Jadi perbuatan-perbuatan mereka yang ikut ajaran perjalanan Triluhur itu ada landasannya, ada alat pengendalinya, yaitu janji 1 sampai dengan 7. Itu dihafalkan dulu Pak, dihafalkan kemudian dimengerti. Oh gitu. Ya, maksud ya? Mohon maaf Mas Edi Kartiko. Setelah hafal dan mengerti janji 7 terus bagaimana? Oh iya, nah nanti setelah mengerti daripada janji 1 sampai dengan 7, nah nanti bisalah untuk dilaksanakan di tahap selanjutnya untuk gini, artinya
melaksanakan suatu yang disebut dengan wajib. Oh. Ya, wajib. Wajib itu apa, Mas? Wajib itu adalah suatu bentuk ekspresi kita sebagai manusia yang mengakui bahwa yang Maha Pencipta ada, yang Maha Kuasa ada, dan ekspresi kita sebagai manusia mengakui keberadaannya itu ingin mendekat, menghadap dan memohon kepadanya, kepada Tuhannya. Masih ya? Wajib ya? Iya, makasih Mas atas pemberi. Iya. Mas Edi, Iya. tadi kan sudah dijelaskan bahwa setelah kita ikut ajaran ini kita melaksanakan wajib. Iya. Wajib. Nah itu dalam melaksanakan wajib itu sehari semalam berapa kali. Nah terus kita dalam wajib itu kan kita mengekspresikan diri kita pada Yang Maha Kuasa. Iya. Nah itu isi permohonannya itu bagaimana? Oh iya. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Kita tajam lagi ya. Jadi untuk wajib itu sendiri kalau di ajaran perjalanan luhur dilaksanakan itu sehari 3 kali. Ya, 3 kali pada prinsipnya pagi atau setelah bangun tidur, kemudian siang hari pada saat istirahat aktivitas kita siang hari bisa kita kan ada istirahatnya, nah itu bisa dilaksanakan wajib. Kemudian yang 3 malam hari atau sebelum kita tidur ya. Tiga waktu itulah yang diwajibkan untuk mereka yang mengikuti ajaran leluhur melaksanakan wajib. Wajib, berarti wajib kan harus dijalankan. Caranya Pak? Ya? Caranya Pak ini? Oh caranya, oh ya. Isinya. Oh isinya, ya Permohonannya. Nah ya. Nah, kenapa kita harus wajib? Di dalam wajib itu adalah suatu kewajiban kita, di dalamnya itu permohonan, intinya itu wajib itu isinya mohon ampun sama mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Pencipta. Oh, Isinya di situ ya. Jadi iya. jadi di ajaran leluhur bagi mereka yang mengikuti ajaran ini nanti diwajibkan mereka itu yang pertama mohon ampun, yang kedua mohon perlindungan. Sebab apa? Sebab kita sebagai manusia yang melaksanakan tugas hidup di dunia ini kan banyak salah dan keliru. Ya, kita kan hidup banyak salahnya, banyak kelirunya, niatnya baik malah jeblonya keliru. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk apa? Mohon ampun Kepada Tuhan ya. Pada Tuhan. Wajib, harus diwajibkan, namanya juga wajib gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga tahu bahwa kita hidup di dunia ini banyak gangguan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan dari manapun asalnya. Yang pada akhirnya kita bisa terjerumus pada situasi yang nggak nyaman di kita, atau mungkin kita tersesat, atau mungkin kita merasakan celaka dan sebagainya lah. Nah, oleh karena itu di samping kita mohon ampun, kita juga mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Itulah dengan wajib. Itu kewajiban kita sebagai manusia, bahkan hak kita sebagai manusia dan sebagai umat Tuhan. Ya, itu Pak. Jadi ini seperti itu. Jadi makanya wajib. Jadi kalimat wajib itu ya berarti wajib dijalankan. Ya itu kewajiban kita. Bukan wajib minta apa, ya wajib kita mohon ampun dan mohon perlindungan. Ya mudah-mudahan dalam sehari 3 kali kita selalu mohon ampun, selalu mohon perlindungan. Mudah-mudahan kehidupan kita, saya dan kita semuanya diampuni oleh Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa, dan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini kita selamat lahir batin di dunia sampai di akhir. Jadi itu wajibnya pagi, siang, malam. Malam, iya. Nah, ini malam ini jam berapa? Oh iya. Ya, malam itu paling enggak sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, kalau jamnya kurang lebihnya sekitar antara jam 9 sampai jam 12. Pasti ya, Pak ya? Mas. Kalau tidurnya jam 7, Pak, bagaimana? Saya kan kerja misalnya aktivitasnya saya capek. Iya. Terus jam 9 bagaimana? Jam 12. Iya. Kalau misalkan jam 7 saya biasanya bangun, misalkan taruhlah
saya jam 7. Iya. Ya. Saya karena saya capek. Kalau jam 9 bagaimana? Yang bagus itu bagaimana? Oh iya. Ya. Iya, Ya, Pak. apakah harus jam 9 ya kan? Iya. Iya. Jam 10 apa jam 12. Yang saya intikan di sini, yang bagusnya tuh malam. Biasanya kan kita menghayati malam hari. Iya. Nah itu kita kan fokus kita karena pas malam itu kita bisa menghayati. Iya. Dan kita minta pengampun kepada Tuhan. Iya. Iya, Pak. Karena saya minta diperjelaskan. Iya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Memang beliau Romo Kagu itu yang pertama tadi di depan wajib malam itu menjelang tidur dan dikasih waktu antara jam 9 sampai jam 12. Ini waktu yang tertentu. Artinya sebetulnya sih jam berapapun kita menghadap pada Tuhan itu beliau akan mendengar. Ya, tapi kita manusia kan ada aturannya, ada adabnya. Masih nggak pakai? Nah, seandainya misalkan kok kita tidurnya sebelum jam 9, jam 8 mau tidur, ya sebelum tidur wajib dulu, Pak. Oh gitu. Soalnya maksud dari wajib malam itu karena kita itu akan memasuki di alam yang berbeda. Bisa dikatakan alam gaib. Ya, pada saat kita kesadaran kita itu enggak udah dalam keadaan sadar, Pak. Hanya pada pertolongan Tuhan yang akan membantu dan melindungi kita. Oleh karena itu sebelum tidur kita mohon ampun dan mohon pelindungan agar dalam tidur kita itu kita dilindungi oleh kekuasaan Tuhan, dan sebelum tidur kita sudah mohon ampun, kita sudah bersih mohon ampun, terus kita mohon pelindungan, kita tidur ya mudah-mudahan dalam tidur kita itu kita dalam keadaan sehat dan selamat dan bangun esok hari dalam keadaan sehat walafiat, sehat semuanya. Masih ya Pak ya? Nah, kalau misalkan mau tidurnya jam 1 ya kalau bisa tetap antara jam 9 sampai jam 12 wajib dulu. Perkara tidurnya jam berapa sih monggo. Iya ya Pak ya. Iya, kalau mau tidurnya di atas jam 12 ya wajib dulu. Nah kalau misalkan pagi jam 7, saya kan mau misalkan beraktivitas, Iya. itu wajib jam berapa itu? Oh, kalau pagi itu yang jelas bangun tidur, Pak. Oh bangun tidur. Setelah bangun tidur ya minimal jangan dilupakan setelah bangun tidur kan tidak mesti harus bangun tidur ya, mungkin ada aktivitas yang harus dikerjakan dulu, silakan. Yang penting pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas penting sebisa mungkin kita juga wajib mohon ampun dan mohon perlindungan. Agar apa? Agar setelah kita tidur di malam hari kemudian kita bangun. Nah, bangun ini kan kita menghadapi alam nyata. Alam menghadapi suatu kegiatan nyata. Nah, kita sebagai manusia karena kita akan menghadapi alam yang tadi tidur alam gaib bisa dikatakan itu, kemudian masuk ke alam nyata kita akan beraktivitas. Nah, kita juga kembali lagi mohon ampun dan mohon perlindungan. Sehingga pada saat kita beraktivitas sesuai dengan aktivitas masing-masing, kita senantiasa dilindungi oleh kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Selamatkan lagi diri kita lahir dan batin. Itu Terus, pagi. kalau siang hari, saya kan bekerja Iya. ya serabutan ya, Iya. pasti. Iya. Mohon maaf. Iya. Kalau jam itu kan kalau siang kan jam 12. Ya, Kalau lewat dari jam 12 itu gimana? Waktunya kan mepet ya, waktu istirahat kan hanya 1 jam Satu ya. jam. Bukan 1 jam. Kadang-kadang jam 12 juga saya nggak pasti pas sih. Ya. iya. Nah, kalau siang kan tadi depan saya sampaikan bahwa kalau siang itu di tengah-tengah kita aktivitas kerja itu antara jam 12 sampai jam 3. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Jadi artinya apa? Artinya karena kita sedang beraktivitas kerja, ada waktu istirahat, kita kembali eling kepada Tuhan loh. Ya, eling kepada Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Pencipta. Untuk apa? Agar di dalam kita bekerja beraktivitas kembali lagi hasil kita baik, sempurna, pekerjaan kita juga bagus karena kita eling kepada Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Pencipta. Maksudnya jadi 3 hal itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap manusia mengikuti ajaran jalan luhur. Mudah-mudahan dengan 3 kewajiban itu yang kita jalankan senantiasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran yang penuh, ya mudah-mudahan kita semua bisa selamat lahir batin dunia sampai di akhirat. Nah justru itu saya menanyakan itu yang 3, yang wajib itu kan 3. Iya. Nah itu sekarang ini kan saya sudah jelas. Iya. Karena apa? Saya juga masih ragu.
bukan masih ragunya apa ini kewajiban karena apa saya aktivitas saya Pak jam Iya. jam 6 saya bangun. Ini jam berapa saya harus Oh. kayak gitu. Iya. Iya. Akhirnya saya bingung jam Iya. berapa nih nanti saya aktivitas berangkat kerjanya jam berapa kan Iya, kayak gitu. iya. Sedangkan otomatis kalau saya nih wajib dulu berarti 1 jam lah ya. Paling ini 1 jam paling lama. Istilahnya harus Enggak. apa bagi waktu. Bagi waktu. Ya, Pak. Bagi waktu ya. lah, bagi waktu lah. Ya, bagi waktu boleh dengan singkat. Intinya gini, bahwa kita sehari 3 kali itu harus eling mohon ampun dan mohon perlindungan Kepada Tuhan. pada Tuhan. Ya. Kalau misalkan pagi bangunnya jam 4 terus langsung aktivitas, ya sebelum aktivitas kalau bisa ya wajib dulu. Wajib dulu. Walaupun aturannya jam 5 sampai jam 8. Oh gitu. Ya, kalau misalnya bangun jam 7 ya minum apa dan sebagainya wajib dulu, nanti aktivitas lagi. Ya, kalau ini jadi rutinitas kan jadi kehidupan kita semakin diampuni dan semakin terlindungi oleh kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha. Intinya berarti melaksanakan wajib itu kita mohon ampun apa yang telah kita perbuat. Iya. Semalaman ya. Iya. Kita kan nggak tahu berbuat apa. Iya. Jangan mohon ampun ya. Iya. Mohon perlindungan Iya. untuk apa pagi sampai siang. Iya, iya. Intinya seperti itu. Iya, setiap saat, setiap waktu kita mohon ampun dan mohon perlindungan pada Tuhan. Logikanya kita kan Ya, begitu. Elinglah kepada Tuhan. iya. Ya terima kasih Mas Edi. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oh ya, Mas Edi, Iya. saya kan sudah mengikuti ajaran perjalanan Triluhur ya. Iya. Saya sudah melaksanakan wajib. Iya. Nah, saya ini kan sebagai orang Islam. Iya. Apakah setelah saya mengikuti ajaran ini saya melaksanakan wajib itu kedepannya itu bagaimana? Apa saya harus meninggalkan sholat? Iya. Apa bisa dijalani dua-duanya? Oh iya. Nah itu mau dijelaskan. Iya, iya, iya. Ya maupun juga yang agama di luar agama ya ibaratnya Kristen, yang Protestan. Ini kan banyak orang pada ini Bang. Oh. Iya. Bagaimana caranya statusnya? Statusnya. Ya. Sudah beragama terus mengikuti ajaran Ada Triluhur terus Padahal di acara besar Triluhur ada wajib. Ada wajib. Iya. oh iya iya iya. Ya itu yang bikin kadang-kadang Iya kita. ya kan, Ya, bikin, Gimana ya? Bagaimana ya saya harus apakah harus meninggalkan meninggalkan apa tidak kan? Iya, iya, ke iya. situ. Oh iya iya, terima kasih. Ya. Yuk Mas Nirwan, KPI, Mas Slamet, Pak Besut. Ya memang ajaran tidur ini kan bukan agama dan tidak akan membentuk agama baru. Masuk kita tidak akan membuat aturan yang terlalu aturan-aturan yang aturan atau adat tersendiri juga bukan. Jadi ajaran tidur ini adalah bentuknya sebagai ilmu ketuhanan yang bisa dimiliki oleh setiap manusia. Ya, jadi oleh karena itu, karena sebagai ilmu bagi mereka yang mengikuti ajaran leluhur itu dan masih beragama, Romo itu tidak pernah melarang. Romo Kabo selaku penghari aja nggak pernah melarang bagi mereka yang mengikuti ajaran leluhur untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Iya, yang sudah-sudah itu misalkan yang Muslim, yang Islam masih sholat juga nggak dipersoalkan. Yang Hindu juga demikian, Pak. Hanya beliau Romo Karu menekankan jangan lupa wajibnya. Karena wajib itu kan mohon ampun dan mohon perlindungan pribadi kita kepada manusia. Kan nggak bertentangan dengan ibadahnya masing-masing agama. Ya kan, mohon ampun dan mohon perlindungan haknya kita sebagai manusia. Setiap manusia kan punya hak dan saya rasa setiap manusia itu membutuhkan pengampunan dan setiap manusia membutuhkan perlindungan. Berarti saya kan Islam. Ya. Saya sholat. Ya. Setelah sholat berarti saya bisa melaksanakan wajib. Iya.
Ya, enggak masalah. Wajib itu sih tadi depan apa? Mohon ampun, mohon perlindungan nggak ada pertentangannya mohon maaf dengan agama-agama. Kecuali mohon ampun, mohon perlindungan itu bertentangan dengan agama-agama yang ada. Iya. Ya mungkin menjadi persoalan satu itu. Yang kedua, kenapa artinya kenapa diizinkan untuk beribadah melaksanakan suatu proses ekspresi menghadap Tuhan dengan dua hal sesuai agama dan ajaran leluhur? Karena di ajaran leluhur juga meyakini, benar-benar meyakini Tuhan itu satu, benar-benar satu, sumbernya satu. Nah, ya, satu yang tidak terbatas itulah. Nah, oleh karena itu di ajaran leluhur mengakui bahwa Tuhan itu satu dan benar-benar menyadari bahwa semua agama-agama itu pun sumbernya dari satu. Masih ya Pak ya? Ya meskipun dalam sebutan Tuhannya di ajaran perjalanan leluhur punya sebutan tersendiri sesuai dengan kita selaku bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia punya sebutan sendiri, tapi substansinya benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu satu. Oleh karena itu semua ajaran-ajaran di dunia termasuk agama-agama pun sumbernya dari satu, yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Masih ya Bang ya? Jadi nggak bisa semua itu kan ciptaannya yang Maha Kuasa, jadi melalui perantaraan masing-masing utusannya, masing-masing penerima ajarannya. Tapi kalau ditarik benang merah substansi itu sebenarnya satu. Oleh karena itu monggo bagi yang masih beragama melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing juga tidak apa-apa, dan melaksanakan ajaran leluhur hanya wajib juga tidak apa-apa, karena sumbernya dari satu sumber itu. Jadi janganlah dipertentangkan, janganlah kita mempertentangkan. Tujuan akhirnya kan kita ingin diampuni dosa kesalahannya, dan ujung aja kita ingin selamat dunia dan akhirat. Masih Bang ya? Ya serasa itu Pak. Jadi terkadang gini Mas, ada yang menanyakan, bukan agama, loh itu kalau status di KTP bagaimana? Itu kadang-kadang ada yang tanya seperti itu. Pada umumnya. Iya, pada seperti itu. Kadang-kadang mempertanyakan dan persoalan. Iya. Persoalan seperti itu. Oh nggih. Kalau masalah gini Pak, kalau ajaran Triluhur itu kan sesungguhnya pribadi kita. Ya. Persoalan KTP dan sebagainya itu kan masalah politik. Iya betul. Ya kan, itu kan urusan manusia yang dibawa di ajaran Triluhur. Bagaimana manusia itu kalau punya dosa kesalahan itu diwajibkan untuk mohon ampun. Kemudian yang kedua mohon perlindungan. Itu malah lebih simpel ya. Iya, masalah itu terserah haknya masing-masing. Secara ajaran kita tidak ikut campur. Yang akan kita bentuk adalah pribadi manusia. Pribadi kita. Pribadi tiap-tiap manusia. Bukan masalah politik, bukan. Artinya politik itu kebijakan pemerintah kan, tergantung kebijakannya. Apa istilahnya untuk status ya? Iya, status itu status kependudukan. Iya, itu terserah masing-masing mereka ikuti ajaran. Pokoknya intinya berarti ya ajaran perjalanan Triluhur ini bisa diikuti siapa saja ya. Betul. Tak mengenal umur ya. Tidak mengenal umur. Ya, karena lagi yang kita bentuk adalah pribadi manusia supaya bermental pribadi, berkerti budi luhur. Ujung akhirnya di situ. Ya, janji 7 itu arahnya menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Berbuat baik sesamaku, sayang sesama manusia, mendaki perdamaian, mencari persaudaraan, mengingat keselamatan lahir batin, berjalan di jalan yang terang dan sebenar-benarnya. Itu kan arah menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Ya, hanya saja kita sebagai manusia, karena itu kita di dunia ini manusia banyak salah dan keliru, ya diwajibkan mohon ampun. Karena orang yang banyak salahnya itu akibatnya akan celaka. Iya kan? Nah, supaya tidak celaka, ya mohon ampun. Meskipun tidak punya dosa dan kesalahan, orang baik-baik pun kita sedang berjalan dengan hati-hati, tetap ada gangguan, ada rintangan. Padahal kita udah jalannya yang lurus, yang benar, pasti ada halangannya juga. Nah, kita mohon perlindungan. Udah simpel aja, situ aja. Masuk ya? Ya udah, saya situ aja. Paham ya Pak? Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.